Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan Management and Decision Making Chapter 2. Kelompok kami terdiri dari Fairuz Alifah, Gina Zaina Kolbi, Muhammad Dwi Ilhami Adiaksa, Nufaisa Aufa Azahra, dan saya sendiri Rehan Yusuf. Yang pertama itu ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu terdiri dari 4. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu fungsi yang paling mendasar yang mengharuskan manajer untuk dapat memilih kebijakan, merumuskan rencana, menetapkan dengan jelas tujuan pemilik bisnis, serta mengidentifikasi kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia untuk dialokasikan. Yang kedua ada penerapan. Melakukan rencana yang telah dikembangkan seperti memperoleh sumber daya dan bahan yang diperlukan untuk dan mengawasi keseluruhan proses. Yang ketiga ada kontrol. Mengontrol hasil pemantauan, pencatatan informasi, dan membandingkan hasil dengan standar agar rencana dapat diikuti dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir ada pengaturan. Itu mengatur kembali jika informasi yang dikumpulkan selama proses pengendalian menunjukkan bahwa hasil tidak memenuhi tujuan manajer yang penyesuaiannya perlu dilakukan. Selanjutnya ada pengelolaan pertanian strategis, di mana manajemen strategis adalah proses yang berkelanjutan, yang berusaha untuk menemukan hal-hal yang benar untuk bisnis tertentu di waktu yang tertentu. Selain itu, ada juga manajemen taktis yang terdiri dari mengambil tindakan jangka pendek yang membuat bisnis terus bergerak di jalur yang dipilih sampai tujuan tercapai. Yang ketiga ada mendefinisikan misi bisnis. Misi bisnis sendiri adalah deskripsi singkat tentang bisnis ini dengan mencerminkan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya, serta pertimbangan ekonomi. Rumuskan tujuan bisnis. Tujuan pertama, tujuan harus ditulis. Dengan cara ini, setiap orang yang terlibat dapat melihat, menyetujuinya, dan memberikan komentar untuk ditinjau nanti. Sehingga tujuan ini bersifat terbuka. Kemudian, tujuan harus spesifik. Ini dapat membantu manajer menentukan apakah tujuan telah tercapai, memberikan rasa pencapaian, dan kesempatan untuk berpikir tentang menetapkan tujuan baru. Yang ketiga, tujuan harus dapat diukur. Dari tujuan yang spesifik tadi, kemudian tujuan harus dapat diukur, dan setiap tahun manajer dapat mengukur kemajuan ke arah tujuan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan harus memiliki jadwal. Hal ini berguna agar tujuan lebih terarah dan selesai tepat pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Dengan adanya tenggat waktu, membantu manajer tetap fokus pada pencapaian tujuannya. Prioritaskan sasaran. Tujuan utama semua bisnis yaitu adalah memaksimalkan keuntungan. Maksimalisasi keuntungan ini merupakan tujuan utama dari semua bisnis. Dari tahun ke tahun, tujuan keuntungan ini pasti memiliki variasi yang berbeda. Dan keuntungan ini dapat juga bertentangan dengan keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang stabil. Keuntungan dapat dimaksimalkan untuk mencapai tingkat minimum yang dapat diterima dari tujuan lain seperti keselamatan, waktu luang, dan pengelolaan lingkungan. Kemudian menilai sumber daya bisnis. Kualitas dan kuantitas bahan, sumber daya manusia, dan keuangan yang ada untuk pertanian dan peternakan bervariasi. Evaluasi yang menyeluruh terhadap sumber daya akan membantu manajer memilih strategi realistis untuk mengambil tujuan bisnis disebut penilaian internal. Ada survei lingkungan bisnis, di mana menganalisis lingkungan bisnis yang secara kritis dioperasikan peternakan atau pertanian disebut pemindaian eksternal. Selera konsumen dan pasar internasional juga telah berubah. Perdagangan yang lebih bebas dapat membuka pasar baru untuk produk yang produsennya memiliki keunggulan komparatif. Selanjutnya ada identifikasi dan memilih strategi. Strategi bisnis secara keseluruhan dengan peluang keberhasilan yang tinggi dapat dirumuskan. Strategi bisnis umum itu dapat diidentifikasi yang pertama, produsen bervolume rendah dan bernilai tinggi, produsen bervolume tinggi dengan margin rendah, sebuah penyedia layanan khusus, dan operator paruh waktu. Selanjutnya ada menerapkan dan menyempurnakan strategi yang dipilih. Manajer harus merumuskan langkah-langkah tindakan, menempatkannya dalam jadwal, dan melaksanakannya segera.
Tujuan konkret dan jangka pendek perlu ditetapkan agar kemajuan ke arah tujuan jangka panjang dapat diukur. Manajer kemudian perlu memutuskan informasi apa yang akan dibutuhkan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan strategi. Dan yang selanjutnya ada manajemen taktis. Setelah strategi keseluruhan untuk pertanian ataupun peternakan dikembangkan, manajer juga harus membuat keputusan taktis tentang bagaimana menerapkannya. Banyak taktik berbeda tersedia untuk menjalankan strategi bisnis yang sama. Ada pengambilan keputusan. Ada susunan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah atau peluang. Seorang manajer pertanian atau peternakan harus membuat keputusan taktis. Masalah dapat diidentifikasi dengan membandingkan hasil dari bisnis dengan tingkat yang dapat dicapai atau yang dicapai oleh pertanian serupa. Yang kedua ada mengidentifikasi solusi alternatif, mulai membuat solusi potensial untuk masalah tersebut. Beberapa mungkin terlihat jelas ketika masalahnya sudah ditentukan, sementara beberapa mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga ada pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi tentang alternatif pengambilan keputusan biasanya memudahkan informasi tentang kejadian di masa depan. Pengambilan keputusan mungkin harus merumuskan beberapa perkiraan atau ekspektasi tentang harga dan hasil di masa depan. Yang keempat ada menganalisis alternatif dan membuat keputusan. Setiap alternatif yang harus dianalisis secara logis dan terorganisir. Setelah menganalisis dengan cermat setiap alternatif harus memenuhi tujuan yang ditetapkan, yang biasanya akan dipilih. Yang kelima ada menerapkan keputusan. Keputusan itu harus dilaksanakan dengan benar dan segera, yang berarti mengambil tindakan. Sumber daya perlu diperoleh, pembiayaan diatur, jadwal dibuat, dan ekspektasi dikomunikasikan dengan mitra dan karyawan. Ini membutuhkan keterampilan berorganisasi dalam hal ini. Yang keenam ada memantau dan mengevaluasi hasil. Manajer yang baik akan memantau hasil keputusan dengan tujuan untuk memodifikasi atau mengubahnya. Hasil analisis memberikan informasi baru untuk digunakan dalam memodifikasi atau mengoreksi keputusan awal dan membuat keputusan di masa sekarang. 7. Menerima tanggung jawab. Tanggung jawab atas hasil keputusan berada di tangan pembuat keputusan. Manajer harus mencoba mengendalikan kerusakan dan kemudian mengalihkan perhatian ke masa depan. Karakteristik pengambilan keputusan meliputi yang pertama, importance. Manajer dituntut untuk menilai tingkat kepentingan suatu keputusan dalam bisnis. Yang kedua, frekuensi. Beberapa keputusan hanya datang satu kali dalam waktu yang panjang. Manajer dituntut untuk mengambil keputusan dengan hati-hati dan tepat. Yang ketiga, imminence. Seorang manajer seringkali dihadapkan pada pengambilan keputusan dengan cepat atau sebelum tenggat waktu untuk menghindari potensi kerugian. Yang keempat, revocability. Setelah keputusan ditetapkan, manajer dituntut untuk memilih menggunakan atau tidak menggunakan keputusan tersebut. Yang kelima adalah number of alternative. Beberapa keputusan memiliki alternatif. Manajer dapat memanfaatkan alternatif ini untuk memilih keputusan yang paling tepat. Pengambilan keputusan dalam bisnis pertanian memiliki karakteristik berbeda dengan bisnis yang lain. Yang pertama ada proses biologis dan cuaca. Dalam bisnis pertanian, banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah faktor alam. Sulit mengungguli kegagalan yang terjadi oleh faktor alam. Yang kedua adalah pasokan tanah yang tetap. Sumber daya tanah bersifat tetap, yang artinya manajer pertanian hanya dapat mencoba untuk meningkatkan produktivitas dari basis lahan yang ada. Yang ketiga, skalanya kecil. Pelaku bisnis pertanian dibagi menjadi 3, yaitu pemilik, manajemen, dan tenaga kerja. Namun, dalam skala kecil, ketiga peran tersebut dimiliki oleh satu individu. Yang keempat, kompetisi yang sempurna. Dalam berbisnis, terutama di bidang pertanian, seringkali terjadi kompetisi. Solusi untuk kompetisi adalah manajer akan mencari pasar tertentu seperti pasar lokal, sehingga mereka akan menjadi pemasok utama dan menghindari persaingan.
Next ya. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.